Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Salam, selamat pagi. Renungan harian pada pagi hari ini tertulis Yesaya 44 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul perikop kita hari ini adalah Tuhan satu-satunya Allah. Dan karena Tuhan adalah satu-satunya Allah, maka dialah sumber berkat itu. Tetapi yang menjadi persoalan bagi kita adalah Allah yang bagaimanakah yang kita mengerti dan kita terima, bahkan imani hingga detik ini. Jangan-jangan kita sering keliru menyatakan Allah yang sedang kita sembah itu. Karena dulu ketika seseorang bertemu, pertanyaan yang dinyatakan adalah apakah engkau percaya Allah? Tetapi sekarang pertanyaannya menjadi berbeda. Allah yang bagaimana yang kamu kenal? Dan kini saudaraku yang terkasih, kita semakin mengerti satu hal akan perbuatan Allah terhadap bangsa Israel ini. Dan dinyatakan bahwa sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Pernah terjadi di suatu daerah kekeringan yang berkepanjangan. Ternyata ketika kekeringan yang berkepanjangan itu terjadi, pada suatu waktu hujan tiba-tiba turun. Dan kekeringan itu tiba-tiba menjadi lenyap. Coba kita pikirkan satu hal. 2 tahun kekeringan bisa tiba-tiba hilang lenyap ketika 2 minggu hujan turun. Dan inilah cara Tuhan yang Tuhan sedang nyatakan kepada kita. Penghiburan itu Tuhan berikan lewat Roh Kudus-Nya. Sehingga ketika kita melihat kepada salah satu tempat yang disebut katakombe, penderitaan mereka, tangis mereka, jeritan mereka, apa yang telah mereka terima hingga mereka menjadi tokoh-tokoh yang mati martir, ternyata itu adalah awal kebahagiaan mereka. Keputusan mereka menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang paling berbahagia, tetapi naas mereka hadapi dari dunia ini. Mengapa mereka mampu melakukan hal yang demikian? Karena ternyata kita mengerti satu hal, mereka bukan lagi tanah yang kering, melainkan mereka adalah orang-orang yang telah menerima curahan Roh Kudus dan berkat tersebut ketika mereka beriman kepada pribadi Yesus Kristus. Jangan pernah salah memahami satu hal. Kita lebih terlena dengan ukuran-ukuran nominatif. Ketika dikatakan Tuhan itu Esa, kita langsung merujuk kepada angka 1. Padahal dapat kalau kita memahami bahwa makna keesaan itu bukan melulu angka 1. Karena Yesus sendiri berkata, aku adalah yang berada di dalam Bapa dan Bapa berada di dalam aku. Dan aku adalah yang adalah aku. Itulah nama Yesus Kristus. Dan gelar itu adalah nama yang begitu indah yang menunjukkan eksistensi dirinya sebagai Allah sejati. Dan inilah saudaraku yang harus kita pahami bahwa kita butuh tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan ini supaya kita tidak menjadi pribadi yang kering. Kita membutuhkan firman Tuhan supaya itu menjadi hal yang menyokong kita untuk mengerti perjalanan kehidupan ini. Sehingga kita tidak berputar-putar sebagaimana circle itu terjadi. Tetapi kita memutuskan dan kita mengakhiri perjalanan itu dengan baik. Awali perjalanan saudara dengan baik hari ini dan akhirilah dengan baik. Karena kita harus berakhir di garis finish dan memenangkan perjalanan kehidupan ini. Penghiburan itu nyata dan Tuhan bekerja dalam waktu yang tepat. Tuhan memberkati, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu. Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu sehingga
kami mendapatkan berkat melimpah dalam kehidupan ini. Mengerti akan maksud Tuhan. Tidak seperti tanah yang kering, tetapi kami menjadi tanah yang subur. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Mampukan kami sebagai anak-anak-Mu yang hidup dalam penyertaan kasih Bapa. Terima pujian kami Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.